Assalamualaikum anak-anak. Kali ini kita kembali lagi di tema 5, pengalamanku di rumah, subtema 1, pembelajaran yang ke-6. Alhamdulillah kita sudah selesai di subtema 1. Masih tetap semangat belajar di rumah ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Mari langsung saja kita lihat materinya dan disimak baik-baik ya. Sepupu Beni datang dari kampung. Beni senang dikunjungi saudaranya. Beni dan sepupunya saling berkunjung. Beni selalu menjaga kerukunan antar keluarga. Sikap ini contoh perilaku sesuai sila ketiga Pancasila. Nah, kalian perhatikan pada gambar di bawah ini. Amatilah gambar tersebut. Buatlah pertanyaan sesuai gambar. Mintalah temanmu menjawabnya. Nah, sekarang misalkan saja pertanyaannya adalah, apakah Beni menjaga kerukunan antar keluarga? Teman menjawab, iya. Contohnya Beni dan sepupunya saling berkunjung. Beni selalu menjaga kerukunan antar anggota keluarga. Kemudian, kamu harus hidup rukun, rukun dengan teman, rukun dengan anggota keluarga, rukun dengan tetangga. Hidup rukun merupakan contoh perilaku yang baik. Hidup rukun sesuai sila ketiga Pancasila. Perhatikan percakapan antara Beni dan sepupu. Sepupu berkata, "Beni, aku punya tugas dari guruku. Aku ingin mendiskusikan denganmu. Diskusinya selama libur di sini ya. Hidup rukun antar anggota keluarga. Ini contoh yang baik. Contoh ini sesuai sila ketiga Pancasila ya. Adakah contoh lainnya?" tanya sepupu. Beni menjawab, "Kebetulan sekali, aku baru mempelajarinya. Selain itu, ada contoh lainnya. Seperti yang pertama, mengutamakan kepentingan keluarga. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak. Yang ketiga, saling menyayangi, saling menolongi, saling menghormati, dan saling menghargai. Juga gotong royong di antar anggota keluarga. Lalu yang terakhir atau yang keempat, menjaga dan memelihara harta benda keluarga." Nah, begitulah percakapan antara Beni dan sepupunya. Kemudian, perhatikan gambar berikut. Contoh perilaku di rumah yang sesuai sila ketiga Pancasila. Pilihlah dengan memberi tanda centang. Nah, yang pertama adalah Beni memarahi sepupunya. Ini tidak termasuk sila ketiga ya, jadi kita silang saja. Kemudian yang kedua, Beni membantu kakaknya. Ini merupakan contoh perilaku sila ketiga Pancasila, jadi kita centang. Lalu yang ketiga, Beni membantu sepupunya menyiramkan tanaman. Ini termasuk sila ketiga Pancasila, jadi kita centang. Kemudian yang keempat, Beni makan bersama dengan keluarga. Ini merupakan contoh perilaku sila ketiga Pancasila, jadi kita centang. Kemudian yang kelima, Beni belajar bersama dengan kakak. Ini juga merupakan contoh perilaku sila ketiga Pancasila, jadi ini bisa kita centang. Nah, yang keenam atau yang terakhir, Ibu Beni memberikan boneka kepada sepupu Beni. Ini juga merupakan contoh perilaku sila ketiga Pancasila, jadi ini bisa kita centang. Kemudian, Beni sudah menerapkan sila ketiga Pancasila. Contohnya, Beni rukun dengan kakaknya. Beni bersyukur mempunyai kakak yang baik. Kakaknya sayang dan suka menolong. Nah, kalian perhatikan gambar di samping Beni dengan kakaknya. Kemudian yang selanjutnya adalah Beni berkata, "Aku sering bermain bersama kakak. Kakak juga sering menolongku ketika aku membutuhkan bantuan. Kakak memperhatikan kebutuhanku. Aku bersama kakakku sangat rukun. Aku dan kakakku saling menyayangi."
Kemudian tiba-tiba Benny membuka jendela. Ternyata hari ini turun hujan. Benny menunggu hujan reda. Kemudian Benny nyanyi lagu tik 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 bunyi hujan. Ayo kita tirukan bersama-sama. Sepupu Benny membaca puisi tentang hujan. Dengarkan dengan seksama ya. Hujan, hujan, hujan di mana-mana. Di jalan, di halaman, semua basah. Hujan, hujan tak henti-henti. Hujan, hujan lebat sekali. Hujan, hujan bukan kepalang. Di sana dan di sini air tergenang. Hujan, hujan belum berhenti. Hujan, hujan sepanjang hari. Kamu telah belajar tentang puisi. Sekarang, perhatikan benda di rumahmu. Apakah di rumahmu ada penggaris? Adakah meteran? Adakah jangka sorong? Adakah mikrometer sekrup? Nah, sekarang perhatikan percakapan antara Benny dengan sepupunya. Sepupu berkata, "Lihat panjang jendela rumahmu. Kamu dapat mengukurnya dengan penggaris atau meteran. Coba sebutkan alat ukur panjang lainnya." Benny menjawab, "Penggaris dan meteran adalah alat ukur panjang. Alat ukur lainnya jangka sorong dan mikrometer sekrup." Nah, begitulah percakapan antara Benny dengan sepupunya. Kemudian, perhatikan gambar berikut. Sebutkan alat untuk mengukurnya. Gambar yang pertama adalah gambar bingkai foto. Adakah yang tahu alat apa yang bisa mengukurnya? Ya benar, penggaris. Lalu yang kedua, kipas dan pintu bisa diukur dengan meteran. Kemudian yang ketiga, bisa diukur dengan meteran atau penggaris? Ya benar, dengan meteran.
Lalu yang keempat juga bisa diukur dengan meteran. Kemudian nomor 5 bisa diukur dengan meteran ya. Nomor 6 bisa juga diukur dengan meteran. Selanjutnya adalah nomor 7. Ini kotak bisa diukur dengan penggaris pintar. Selanjutnya nomor yang terakhir atau yang ke-8 juga bisa diukur dengan meteran. Nah, sampai di sini kalian sudah paham ya. Selanjutnya di sini ada tugas di halaman 60. Kalian kerjakan pada tabel dan kotak di bawah berikut. Langsung kerjakan di buku pakai tematik ya. Kalau masih bingung, boleh tanya ayah atau ibu. Boleh juga tanya bu guru ya. Tetap selalu semangat belajar di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini subtema 1 pembelajaran 6 sudah selesai. Kita sudah selesai subtema 1 ya. Nanti kita lanjut ke subtema 2. Tetap selalu semangat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.